Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Tri Hastuti SPD MMPD dari SMP Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran saya yang berjudul Rekayasa Model Sel Saraf. Dewan juri, pemilihan judul tersebut dilatar belakangi dari hasil analisis penilaian harian konsep sel saraf termasuk materi yang sulit. Kemudian berdasarkan wawancara, kesulitan tersebut karena konsep sel saraf sulit diingat, sulit dihafal, sulit dibayangkan, banyak menggunakan istilah asing dan sangat abstrak. Yang perlu dipelajari pada materi sel saraf meliputi bagian dan fungsi sel saraf. 1. Nukleus atau inti sel, berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang kedua, badan sel, berperan dalam meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Selubung mielin merupakan struktur yang terbentuk oleh sel-sel Schwann dan bersifat isolator impuls. Selubung ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nodus Ranvier merupakan bagian dari neurit yang tidak terbungkus selubung mielin, berfungsi sebagai loncatan untuk mempercepat gerakan impuls. Akson berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Dewan juri, usaha yang sudah dilakukan guru untuk memahamkan konsep sel saraf antara lain menggunakan carta pada buku paket, menggunakan carta yang berukuran besar, kemudian siswa disuruh menggambar ulang sel saraf pada buku tugas, kemudian siswa menggambar ulang dengan pensil berwarna-warni. Dari upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, maka perlulah inovasi baru dalam pemahaman konsep sel saraf. Untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pembelajaran konsep sel saraf, diperlukan rekayasa model sel saraf menggunakan kabel. Adapun alat dan bahannya adalah penggaris, cutter, kabel, dan isolasi. Langkah kerjanya adalah yang pertama, potong kabel sepanjang 12 cm. Nah, kabel ini merupakan bagian atau bisa menggambarkan satu sel saraf. Kemudian kerat bagian selubungnya setiap 1 cm. Kemudian kulit kabel di kedua ujung itu kita lepaskan. Nah, kita akan melihat akson dari ujung ke ujung. Kemudian renggangkan jarak keratan yang kita buat tadi. Kita akan melihat bagian dari mielin dan sel Schwann. Renggangkan masing-masing. Nah, pada renggangan itu menunjukkan nodus Ranvier. Pada salah satu ujung, nah, kita buat bagian yang menyerupai inti dan badan sel dengan cara memasukkan potongan dari selubung kabel tadi, kecil saja, kemudian kita masukkan pada serabut, kita buat menyerupai inti dan badan sel. Dan inilah hasilnya, sel saraf dan bagian-bagiannya sudah terbentuk. Implementasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan model sel saraf
bisa terlihat pada guru mendemonstrasikan pembuatan sel saraf secara klasikal. Kemudian yang kedua, proses pembuatan. Siswa secara berkelompok akan bekerja membuat model sel saraf menggunakan kabel. Guru berkeliling untuk mengecek kendala-kendala yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Kemudian hasil pekerjaan siswa akan ditempelkan pada lembar kegiatan siswa yang telah disediakan guru. Kemudian siswa bekerja sesuai perintah yang ada pada lembar kegiatan siswa tersebut. Hasil penguasaan materi tentang konsep sel saraf diperoleh sebagai berikut. Pada kegiatan menggambar sel, persentase ketercapaian menggunakan carta sel saraf 65%, sedangkan menggunakan rekayasa model sel saraf 84%. Pada kegiatan menyebutkan bagian-bagian sel, persentase ketercapaian menggunakan carta sel saraf 53%, sedangkan menggunakan rekayasa model sel saraf 78%. Pada kegiatan menjelaskan fungsi bagian sel, persentase ketercapaian menggunakan carta sel saraf 46%, sedangkan menggunakan rekayasa model sel saraf 75%. Dewan juri, pembuatan model sel saraf ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah harganya murah. 1 meter itu harganya 12.000, bisa menghasilkan 8 model sel saraf. Kemudian mudah didapat bisa dibeli di warung maupun di toko, dan bisa ditemukan di rumah menggunakan kabel bekas. Kemudian mudah dibuat karena tidak memerlukan peralatan yang rumit. Kemudian mudah ditiru, sangat mudah menirunya. Tetapi kelemahan dari model sel saraf ini adalah ketika kita mengerat itu harus hati-hati. Kalau tidak, nanti serabut pada kabel ini akan putus. Dewan juri, dari pembelajaran secara visual, yaitu siswa menggambarkan sel saraf, dengan pembelajaran secara kinestetik, yaitu siswa melakukan pembuatan model sel saraf, menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan rekayasa model sel saraf membantu siswa dalam pemahaman konsep sel saraf, meningkatkan hasil penilaian harian, dan pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, dan siswa menjadi aktif. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.